Jawab salam yang kompak. Hidup jamaah manakib dulu. Hidup jamaah manakib. Yang lebih semangat. Hidup Abai Junaidi Al-Baghdadi. Nah begitu kan biar semangat. Kan udah dikasih bajaringan sama Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub al-ayat. Wa ala niyati syahida al-mursyid billah syaibul barakah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang telah Allah jadikan wasilah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani yang kita amalkan sejauh ini, yang mulia dan tentunya sangat kita banggakan bersama Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga Abah beserta keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santrian Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua, semoga oleh Allah selalu diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur, ditambahkan mustajab doanya oleh Allah. Segala program-programnya beliau senantiasa Allah sukseskan, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya, kepada jamaah semua, kepada seluruh santri wa santrian, sebab barokahnya beliau ilmu-ilmunya bermanfaat, dan amalia dzikir manaqib yang kita amalkan ini mendatangkan tambah barokah, sama-sama ditambah diangkat derajatnya oleh Allah. Keluarga kita tambah diangkat derajatnya oleh Allah. Anak cucu keturunan kita tambah diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Wa ala niyati Syekh Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati dan Allah muliakan segenap para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para alim ulama, para asatidz, para asatijah, para tokoh masyarakat, wabil khusus Haji Kaman, dan juga para tokoh, para alim ulama semuanya, semoga selalu diberikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya oleh Allah, sebab adanya istiqomah setiap malam Kamis lewat dzikir manaqib di Kali Asin Desa Telaga Jaya Pakis Jaya Karawang ini mendatangkan barokah bagi kita semuanya, mendatangkan kabar rahmat bagi semuanya dari Allah. Dan juga dzikir manaqib yang kita amalkan dan kita istiqomah setiap malam Kamis di tempat ini, semoga senantiasa Allah berikan kita semua kekuatan, kesabaran, ketawakalan di dalam menjalani apa yang sudah Allah takdirkan di dalam takdir istiqomah ini pekerjaan para wali. Wali-walinya Allah semuanya orang yang diistiqomahkan oleh Allah. Bukan wali kalau nggak punya istiqomah, bukan wali kalau tidak istiqomah. Betul apa enggak? Wali itu amalannya istiqomah, tirakatnya istiqomah, bukan karena untuk sesuatu. Orang mengamalkan ilmu kebal, ingin kebal, ada ilmunya, sekian puluh hari puasa kebal. Orang ingin sakti, ada ilmunya, sekian hari puasa mati geni sakti. Betul apa enggak? Orang ingin ilmu apapun ada ilmunya. Semuanya dari Allah, dari Al-Hikmah, dari mulai kitab hikmah, kitab bayan, orang mau ngulik hijib maghrobi, hijib asror, hijib latif, hijib nasri, banyak, hijib jelani. Tapi orang yang istiqomah ini adalah luar biasa.
Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia tirakat, gak diniatin pengen ilmu, tidak. Gak diniatin dia pengen kaya, tidak. Gak diniatin pengen pangkat jabatan, pengen pengaruh, apalagi kesaktian. Betul apa enggak? Al-istiqomati, nah, katanya Nabi ini, al-istiqomati khairum min alfi karomah. Istiqomah ini lebih baik dari 1000 keramat, 1000 karomah. Alhamdulillah. Hebat apa tidak orang istiqomah? Terutama santri-santri yang sudah 3 tahun lebih ngikut saya. Istiqomah, oh karomah itu, ada karomahnya pasti. Nanti akan merasakan sendiri apa yang disebut karomah. Kalau mukjizat Allah berikan kepada para nabi, karomah Allah berikan kepada para wali, barokah diberikan kepada kita, umatnya Nabi yang hidup di akhir zaman saat ini. Apa itu mukjizat? Apa itu karomah? Apa itu barokah? Pertolongan dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mukjizat, karomah, barokah ini kejadian yang di luar nalar akal, tapi bisa terjadi sebab kehendak Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki, sebab ridhonya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Musa, ini cerita Nabi Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun sama tentaranya, mau dibunuh. Nabi di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun dan tentaranya, mau lari kemana? Betul apa enggak? Akhirnya Nabi Musa kepada Allah memohon, berdoa, kalau memang ini yang kau takdirkan ya Rob, saya ridho dengan apa yang sudah kau tetapkan. Karena Nabi Musa ridho, Allah merintahkan kepada Nabi Musa, hai Musa, di tanganmu ada 9 tongkat. Betul apa enggak? Kamu pukulkan ke laut itu. Hai Musa, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Alhamdulillah. Ini dalam surat Yasin. Ya. Di penghujung surat Yasin. Dengan kun fayakun Allah, ketika Allah punya kehendak terjadi, maka sesuatu itu terjadilah dengan kun fayakun Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu seketika lautan itu terbelah, Nabi Musa melewati Laut Merah. Begitu Nabi Musa sudah lewat, Fir'aun tentaranya mengejar, Nabi Musa sudah melewati Laut Merah. Kemudian pukulkan kembali, hai Musa, tongkatmu itu ke laut. Laut itu tertutup kembali, maka tenggelamlah Fir'aun bersama bala tentaranya. Ini yang disebut mukjizat dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, di zaman para wali, ada yang namanya karomah. Apa? Karomah atau keramat. Ada seorang biksu, pendeta. Pendeta ini adu argumen dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Hai Abdul Qadir Jilani, kamu punya nabi itu nggak diberi mujizat bisa menghidupkan orang mati. Nabi saya, Nabi Isa alaihissalam, diberi mujizat bisa menghidupkan orang mati. Bahkan beliau Nabi Isa alaihissalam sudah mati hidup lagi. Ini katanya pendeta. Akhirnya katanya Syekh Abdul Qadir Jilani, hei pendeta, jangan dulu buyutku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Jangan dulu buyutku, hai pendeta. Ayo kita ke pemakaman umum. Maka berangkatlah ke pemakaman bersama Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini kisahnya Syekh Abdul. Diceritakan di dalam Fathul Khatib, diceritakan di dalam kitab Al-Zaini Da'ani di situ. Kemudian Syekh Abdul Qadir bersama pendeta ke tempat pemakaman umum. Assalamualaikum, hai ahli-ahli kubur. Dengan kuasa Allah sebab izinku Abdul Qadir Jilani, cicitnya Rasulullah Muhammad sallallahu. Dengan kuasa Allah, hiduplah kembali kamu. Itu ahli kubur bangun semua. Ini yang disebut karomah yang diberikan Allah kepada para wali.
wali-walinya Allah. Sesuatu yang terjadi di luar nalar akal tapi bisa terjadi kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa? Wali-walinya Allah. Itu nggak ada ilmunya. Betul banget. Kemudian di saat ini ada yang namanya barokah. Apa itu barokah? Jamaah bertanya-tanya, apa itu barokah? Kita bisa istiqomah, kalau nggak ada barokah kira-kira bisa istiqomah apa tidak? Nggak bakal bisa, karena kita sadar saya dan jamaah ini orang banyak coba gimana nggak berat istiqomah? Berguru sama saya berat, malam kemis kudu zikiran, tawasulan, tahan ngantuk. Betul apa enggak? Ibaratkan sedia payung sebelum hujan, itu kan bener banget. Sedia payung sebelum hujan. Lebih baik kita doa sebelum didoain, lebih baik kita ngaji sebelum diajiin, lebih baik kita dzikir kepada Allah sebelum dizikirin. Betul banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih baik menjaga jasmani ruhani sebelum kita pada akhirnya ngobatin jasmani ruhani kita. Kalau jasmani sudah sakit, rohani sudah sakit, lahir sudah sakit, batin sudah sakit, berobat kemana? Betul kan? Toh yang memberi kesembuhan adalah Allah, yang memberikan panjang umur adalah Allah. Lalu apakah Allah di zaman Nabi Musa, di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, di tahun 2025 ini, apakah berbeda Allah yang dulu dengan Allah saat ini? Sama-sama Allah yang dengan kuasanya tidak ada yang berubah. Betul betul. Apa perbedaannya? Allah di zaman Nabi Musa, Allah itu juga. Betul betul. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah itu juga. Di zaman saat ini, Allah itu juga. Betul betul. Kalau Nabi Musa Allah berikan keyakinan dengan cahaya iman yang Allah tancapkan sebab taufik hidayahnya, kita pun disinari jiwa kita saat ini jamaah manaqib dengan sinar taufik hidayah dengan sebab barokah. Alhamdulillah. Hidup jamaah manaqib. Betul apa enggak? Lah kalau nggak ada sinar barokah, Bu, maaf pengajian jam 10 udah ngantuk. Tapi sebab barokah, dipaksa ngelonjor. Bener. Alhamdulillah. Inilah luar biasanya barokah. Kemarin di Al-Baghdadi malam Minggu Kliwon, ada datang Menteri UMKM Bapak Maman Abdurrahman. Juga banyak sekali pejabat di situ. Menteri, ya Bapak Maman Abdurrahman, Menteri UMKM pidato, hujan angin besar, jamaah manaqib gak ada yang bangun, Menteri bingung jamaah. Apa yang beliau bingung? Saya sering silaturahmi ke pondok-pondok pesantren, suan ke kiai-kiai, ikut kiai-kiai pengajian, tapi di Al-Baghdadi yang jadi luar biasa, jamaah jam 12 malam, hujan angin, dzikir gak ada yang bangun. Inilah luar biasa jamaah manaqib. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Nah, itu kalau menteri itu datang ke Kali Asin lebih bingung lagi. Betul betul. Siang hari kuliner. Betul banget. Jongkopan seharian masih nyempetin ngaji. Ini luar biasa. Betul apa enggak? Ada aki-aki. Betul. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Ini luar biasa jamaah manaqib. Makanya jadi jamaah manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani harus bangga. Kalau kita nggak ngandelin cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, ngandelin ibadah yang mana? Betul. Ketinggalan, Bu. Ketinggalan kereta. Ketinggalan. Pengen sukses, ketinggalan kereta. Betul. Kalau nggak nyantol bersama berkahnya wali, bersama
sama berkah aromanya Syekh Abdul Qadir Jilani, mau ngandelin tirakat yang mana? Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jilani, tirakatnya kita harus percaya. Betul apa enggak? Adanya barokah karomanya harus percaya. Kemarin malam Jumat yang lalu saya mimpin zikir di Haji Napin. Abah doain. Kenapa Haji? Doain lah. Saya itu tiap malam Jumat itu jamaah gak pernah nerima amplop mimpin zikir tuh. Tapi kalau saya ajak anak-anak, saya yang hasil, saya yang ngeluarin duit sendiri. Gak mau. Tapi kalau lagi ada rezeki Pak Haji, ingatlah ke majelis gitu. Doainlah. Saya lagi mumet Pak. Kalau saya dapat rezeki minggu ini, saya saungin tuh bajaringannya ditambah lagi Pak. Oh iya itu, kalau anak-anak ngaji pada sawer Pak Haji. Itu malam Jumat ngomong, malam Minggu Kliwon saya melekan sama guru besar sampai pagi. Siangnya ada kabar. Alhamdulillah Abah, kenapa? Semalam saya tidur bantal saya tuh duit. Luar biasa, tepuk tangan jamaah. Bantal saya 500 juta, saya tidur di atas duit 500 juta. Alhamdulillah. Insya Allah besok Senin saya belanjain, saya kirim tukang juga. Tapi mohon maaf Abah minta berapa meter? Ya kalau bisa sih sampai pohon asem. Aduh kan lumayan sampai pohon asem. Nah, ya sudah Pak Haji, ntar harian tukangnya biar Abah aja nanti, sama rokok kopinya paling sehari gitu. Ya udah, saya ajak santri patungan. Ini barokah mau didatangkan oleh Allah. Langsung dibuktikan oleh Allah. Tuh belum rajaban barokah sudah diturunin oleh Allah. Itu betul apa enggak? Betul. Saya kadang ngetes keyakinan itu, keyakinan diri bukan keyakinan orang. Betul apa enggak? Betul. Bener apa enggak sih? Istiqomah itu, orang dengan istiqomah itu akan Allah berikan hari kemenangan di masa yang akan datang. Bener apa tidak? Bener. Buktinya kita merasakan. Betul apa enggak? Yang tadinya zikir pakai balai di atas terpal dengan keadaan salon seadanya. Bener apa enggak? Sekarang alhamdulillah kita tiap malam Kamis bisa melihat anak-anak kita pentas. Alhamdulillah. Ya walaupun capek-capek ya wajar. Bener apa enggak? Ya kan sayang anak itu enggak cuman kita beliin mainan dan kesenangan anak. Bener apa enggak? Lah kalau kita ngelihat anak kita seneng dipentasin tiap malam Kamis, ya kita juga harus sayang sama anak, kita harus ikut seneng. Alhamdulillah. Itu bagian daripada sayang Enggak harus dibeliin, pengen motor listrik, beliin motor listrik. Pengen handphone mahal, beliin handphone mahal. Betul apa enggak? Pengen dihadirin ngaji, apalagi ngaji. Alhamdulillah. Sehingga sampai malam ini, minggu yang lalu 2 orang sudah hatam Quran, malam ini 4 orang, yaitu Arman, Wahyu, terus Andini sama Iwi. Ya mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang sehat panjang umurnya ditambah barokah oleh Allah, jadi anak yang soleh dan solehah, diangkat derajatnya oleh Allah, ilmu-ilmunya bermanfaat, dan sebab barokahnya bisa Allah berikan kekuatan, bisa mengangkat harkat, martabat dan derajat kedua orang tua. Liridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Untuk minggu depan mungkin Intan, Diana yang hatam Quran tuh untuk minggu depan. Satu lagi siapa? Ayo juga kan lagi ngejar nih, lagi kejar-kejaran itu bertiga. Makanya saya bilang ini bulan Sya'ban, mudah-mudahan sebelum Ramadan yang Al-Quran hatam semua. Amin Allahumma. Yang jujama naik ke Al-Quran, termasuk besok malam Jumat Ripa
naik Al-Quran besok. Gak usah repot-repot, betul banget? Gak usah, kalau lagi nggak ekonomi lagi minim, gak usah repot-repot. Kan kayak besok malam Jumat kan santri doa, betul banget? Yang penting kita apa namanya, ikut seneng dan bahagia, betul banget? Kan mending anak-anak kita yang tadinya jujur amma begitu Ramadan nanti ngegelantang kedengar suara tadarusan di musola, alhamdulillah, bangga apa tidak? Itu harus bangga. Mudah-mudahan ini nanti habis Isra Mi'raj ini bajaknya bisa ditambah lagi nih, nempel ke panggung. Amin Allahumma amin. Ya kenceng apa bu? Alhamdulillah. Sama orang mikir juga lah, itu kiai musim hujan angin begini peceklik ereng-erengan ngebangun baik lah, bukan saya yang ngebangun, Allah yang ngebangun. Alhamdulillah. Kalau orang saya datang bajage bingung lah, ini rokok sama makannya dari mana? Betul enggak? Kemarin dari Indramayu Ibu Haja Sarjilia, Bu Haji, saya ini ada yang nyumbang ini bajaringan baji napin, cuman buat kalian nggak ada, 500 cukup Kiai. Oh cukup banget, cukup, alhamdulillah. Nah ini saya beliin pasir daun batu, jadi tembokan di depan, alhamdulillah. Itu jadi bukan kebanyakan duit, Allah yang bangun. Bangunin buat siapa? Lah buat anak-anak kita, betul apa enggak? Lah anak saya mesti nyimas, belum ngaji-ngaji aja, betul enggak? Lah mesti nyimas menikmati, belum hidang. Alhamdulillah, berarti doanya santri ini diijabah oleh Allah. Capeknya santri tiap malam Kamis pentas dikabul sama Allah, betul apa enggak? Dikabul tuh santri Fatahil Al-Baghdadi tuh ditambahin ya, biar pada rajin ngajinya, biar tambah semangat ngajinya, betul apa enggak? Alhamdulillah, ini kuasa Allah yang disebut barokah. Mukjizat terjadi di zaman para nabi, karomah terjadi di zaman para wali, barokah terjadi di akhir zaman saat ini. Alhamdulillah. Makanya jamaah ayo rasakan aja, yang penting kuat-kuatan aja, istiqomah. Kalau saya begini, mau ikut saya silahkan, nggak cocok juga silahkan. Betul atau enggak? Cuman saya meyakini apa yang saya amalkan ini, apa yang diyakini itu yang akan mendatangkan barokah. Betul apa enggak? Dan ini yang diajarkan oleh guru saya, istiqomah. Betul apa enggak? Kamu keluar nyantri istiqomah manakib. Gak bedanya saya kepada santri nanti kalau sudah pada dewasa istiqomah manakib. Di rumahnya adain manakib. Jangan saya ngasih makan orang yang ibadah. Kalau kamu kirakan sendiri gak sanggup kamu. Betul apa enggak? Belum ngapus dosa tek-tek bengek. Betul apa enggak? Kalau ibarat dibelah hati kita, tahu isinya apaan, tahu tuh dalam hati. Betul apa enggak? Udah cacing kremi ya ada di hati kita, Bang. Bener apa enggak? Kalau kita berwasilah kepada wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, insya Allah kalau walilah umul busro fil hayati dunia fil akhirah, dijamin kebahagiaan hidupnya dunia dan akhirat. Masa iya yang cinta nggak dijamin? Betul apa enggak? Amin Allahumma. Ini ada kabar istimewa, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah dari guru besar. Kemarin saya waktu melekan, ada perusahaan Cina yang akan mempercayakan 1 juta unit motor listrik sekelas NMAX yang berharga 35 juta yang nanti akan dipercayakan kepada Ponpes Al-Baghdadi. Motor listrik. Nanti caranya gimana Bang ambil? Cukup KTP, kakak. Ini seperti Gojek tapi bukan, perusahaan namanya Jikoneng, perusahaan Cina. Daftar, motor kita ambil, dapat handphone 1, motor 1, setiap bulan dapat sembako 600.000 per orang. Lanjut ini, lanjut teman-teman. Ini kabar hebat ini.
Nah, saya ngobrol juga sama utusan pengurus perusahaannya, orang IT-nya juga, ngobrol sama Abah. Nah, nanti motor itu setoran, sebenarnya ada setoran, tapi bukan kita yang nyetorin. Sehari 125.000 motor listrik itu 3 tahun jadi milik kita. Tapi cara kerjanya begini, lewat aplikasi. Nanti aplikasi yang nyuruh kita lewat handphone kita. Seumpama anterin orang dari Kerawang ke Bekasi, dapat tuh kita bayaran 125.000, nyetorin motor kita. Ada lebihannya masuk kantong kita. Kalau kita nggak bisa bawa motornya, suruh siapa kayak ponakan siapa tuh ojekin orang. Kalau perusahaan nggak nyuruh di handphone kita, bebas kita nggak setoran. Enak apa tidak? Enak apa tidak? Sama dengan disetorin sama perusahaan. Tugas kita apa? Nganterin orang. Ini untuk menciptakan lapangan kerja, 1 juta lapangan kerja lewat Cikoneng tadi. Paham apa enggak jangan? Perusahaannya namanya Cikoneng, perusahaan Cina. Ini dipercayakan ke Al-Baghdadi. Kalau untuk perempuan motornya kayak Mario, kalau lelaki kayak NMAX. Itu motor listrik dikasih 2 baterai. 1 baterai itu entah berapa ratus kilo sampai perbatasan Jawa Tengah. 1 baterai bisa bawa motor. Mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Allah. Kemarin Abah Junaidi bilang ini udah tinggal kita tanda tangani, tapi tinggal kita buat kesepakatan. Mudah-mudahan lewat hikmah ini pengajian Dzikir Manakim dimanapun rame, karena ada pasukan komunitas motor gratis tadi. Amin Allahumma. Jadi jangan bingung-bingung, oh, nanti setorannya gimana, betul apa enggak? Nah kalau sekarang zaman modern Bu, Gojek, seperti Gojek, antarkan penumpang ini, umpama karyawan PT, sebulan ke kontrakannya. Gojek itu motong 30%, kalau 50.000 berarti motongnya 15.000. Kalau ini enggak, potongan itu hanya 10%, hanya untuk servis motor. Servis pun perusahaan yang nanggung. Kalau 3 tahun itu motor kita pegang, jadi milik kita. Kalau 5 tahun, kita dikasih umroh gratis. Alhamdulillah, hebat apa enggak ini? Luar biasa. Nah, kemudian kemarin Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman akan membuat kantor pusat UMKM untuk wilayah Jawa Barat di samping Ponpes Al-Baghdadi dengan Sdengklok Karawang. Kalau UMKM ini berarti tentang simpan pinjam, ya, termasuk kemarin ada pimpinan BRI pusat juga ikut ke situ. Nah ini sekedar informasi ya buat jamaah kali asin. Alhamdulillah, yang penting terus hidup jamaah Manakim. Luar biasa, luar biasa. Nah itu jadi sekedar informasi, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Ya, karena sudah deal, tinggal MOU saja dengan guru besar. Insya Allah nanti akan diturunkan 100.000 unit motor listrik, dan yang akan meresmikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Ponpes Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Makanya itu jamaah, kalau kita orang kecil syaratnya harus kompak. Lah kalau kita merasa orang kecil misah hidupnya, ya nggak bakal bisa maju. Betul apa enggak? Paling tidak datang ke Allah berjamaah, yang ngantuk ke bawah ya yakin. Bener apa enggak? Yarin dikit, yang tidur mau tidur ya tidur, ngantuk mah yang penting lah ilok gurunya tidur aja kamar. Betul apa enggak? Alhamdulillah, yang penting gurunya jangan tidur. Capek maksain, orang mau sukses itu harus capek. Abah aja kadang lagi ngebangun ditonton orang yang lewat, malu sih malu, muka sih merah. Aduh kiai gua kalau dipanggil ceramah pakai jubah, pakai ikat sorban, jaga suara. Betul apa? Wah nyanyi di mana-mana. Pulang gua amplop 3 juta, 2 juta, di sini megang centong ada. Betul apa enggak? Lah itulah, kalau kita pengen sukses, jangan malu di dalam kebaikan. Betul apa enggak? Lah kalau sudah hidup susah, gengsinya tinggi, lah mau jadi apa? Betul apa enggak? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu
Makanya kata guru besar, ayo yang kompak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bertalilah kamu di dalam tali agamanya Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Masa Haji Kamat masuk surga mau sendiri? Tidak resep sih. Lah, betul apa enggak? Haji Kamat ke surga sendirian doang. Lah kagak enak. Betul apa enggak? Lah ke surga pengen dia sendiri. Betul apa enggak? Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ajak teman saya bajingan Syekh Abdul Qadir, biarin, ajakin pelacur, ajakin pemabuk, ajakin. Betul apa enggak? Lah ibarat kita mau ke Jakarta, yang penting kan sopirnya tahu ke Jakarta. Betul apa betul? Alhamdulillah. Lah ini ya mau ke surga sendirian baik. Gua ahli surga nih, lo jangan deket-deket, lo neraka lo. Betul apa? Lo sesat lo, lah pengen dia doang yang lurus. Lah kalau lurus, ajak orang buat ingin lurus. Betul. Betul apa? Kalau merasa sudah lurus, ajak orang biar tahu lurus. Betul apa? Lah ini siar kita ini terang-terangan ngajak lurus keimanan kita kepada Allah. Betul? Bukan mengajak menghamba kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Bi barokati wa karamati Syekh Abdul Qadir Jilani. Sebab barokah karamanya Syekh Abdul Qadir Jilani bi syafaat Nabi Muhammad dengan syafaat Rasulullah bi iznillah wa ridallah, dengan izin dan ridho dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah di Isra dan diiradkan naik pundaknya Syekh Abdul Qadir Jilani, menaiki buruk, dari buruk dibawa ke langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah. Tapi sebelum bertemu dengan Allah, Rasul bertemu dengan Nabi Isa, Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghi ilaihil wasilah. Wahai orang yang iman kepada Allah, carilah wasilah untuk sampai kepadaku, katanya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kalau di rumah jam segini jikiran tidur, apalagi hujan mah. Betul apa enggak? Lah kalau pengajian gak ada barokahnya tadi, hujan bubar. Betul apa enggak? Bubar apa enggak? Lah ini pengajian dihujanin, berak berkaji kamar, ngeriap naiknya panggung. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih semangat? Itu informasinya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Kita semua semoga tambah tahun tambah berkah. Di tahun 2025 saya doakan jamaah malakim semuanya ditambah, diangkat derajatnya oleh Allah, diberi sukses oleh Allah. Terutama anak-anak kita yang belajar di sini, semoga semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, agar bisa mengangkat derajat kedua orang tua, mengangkat derajat nama tempat dia belajar ngaji, amin Allahumma, mengangkat nama kampung. Betul apa enggak? Siapa itu Kiai Tata Swanta dari Kali Asin? Ngangkat gak tuh Kali Asin? Angkat sih. Betul apa? Tiap malam minggu di YouTube muncul, di TikTok, tahu nggak Haji Kamat TikTok? Tak, nggak tahu, katanya tahu nggak topik dia. Betul apa enggak? Di Facebook muncul. Setiap malam Kamis di YouTube Tata Swanta TV, ihtifalan santri Fatahila Al-Baghdadi, Dusun Kali Asin, Desa Talaga Jaya, Pakis Jaya, Karawang. Ngangkat kampung, ngangkat desa, ngangkat kecamatan, ngangkat kabupaten. Alhamdulillah, di dalam kebaik. Betul apa enggak? Maka gak usah takut. Kalau berburu terang-terangan begini gak usah takut. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kalau dibawa ke remeng-remeng baru hati-hati. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Semoga jamaah malakim semuanya sehat panjang umur. Jangan lupa tanggal 26, 27 kita Isra Mi'raj. Kenapa Isra Mi'rajnya ditaruh di ujung? Karena sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Paham jamaah? Nah, untuk disolokan besok malam penutupan, saya minta yang gede-gede pada ikut, buminya juga ikut. Betul apa enggak? Nah, karena kan ya Pak Haji sudah nyumbang kita
nambahin saung baja, betul apa enggak? Penutupan besok kita pada ngikut, nanti jamaah solokan pun nanti pada sampai juga pada saat kita Isra Miraj. Mudah-mudahan acaranya lancar, membawa tambah barokah bagi kita semuanya, dan kita pun nggak rewah-rewah lah, nggak mewah-mewah. Yang penting acara peringatan Isra Miraj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Tapi katanya Bang apa tadi, Kang Subur yang punya tenda, ya Bang Tuan, nanti dia mau nyumbang lagi itu, mau didekor juga gak pakai tenda pengantin, ya silakan Bang Tuan. Alhamdulillah. Iya, dia mau nyumbang didekor ya, anak-anak kita biar didandanin. Bener apa enggak? Nanti saya mau bikin banner Bu, banner, tahu banner balego di pinggir jalan sono tuh dekat SD. Peringatan Isra Miraj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan yang akan dimeriahkan oleh dai cilik. Oh, di situ nanti ada fotonya si Ahmad, si Arta di situ. Lagi pada megang mic. Nah, iyalah biar keren di pinggir jalan di sono. Foto saya gede gitu, bayang-bayang. Di bawahnya santri lagi pada megang mic begini. Oh, ini dai ciliknya banyak amat katanya. Alhamdulillah. Lah daripada promosiin orang, mending promosiin anak sendiri. Betul apa enggak? Lah kita dandanin Bu punya anak. Betul apa enggak? Lah kita bikinkan sejarah. Lah saya waktu kecil nih Bu, kelas 5 SD juara nyanyi sekabupaten, kelas 6 juara melukis kabupaten. Nggak ada tuh video foto, nggak ada zaman dulu. Betul apa enggak? Dulu masih kecamatan Batu Jaya, belum Tirta Jaya, belum Pemekaran, masih Batu Jaya. Berapa SD itu, berapa SMP, SMA itu terkalahkan saat itu, pada saat lomba nyanyi itu. Ini kita sekarang hidup di zaman modern, gunakanlah media teknologi ini untuk kebaikan. Insya Allah. Setuju apa enggak kira-kira nih? Alhamdulillah. Cuman saya sound gak nyewa. Saya nggak nyewa sound, tapi saya mau bikin sound sebelah lagi sama Pak Tokai. Tepuk tangan buat Pak Tokai itu. Dia ahli juga nih. Kita bikin sound biar Isra Miraj ada bekasnya. Betul enggak? Nah kemarin kita sewa 700 Bu, daripada sewa 700 lebih baik bikin. Bener apa enggak? Nah kalau bikin kan kepake manjang. Bener apa enggak? Nah, mudah-mudahan ada rezekinya ya. Adapun masalah ini itunya nggak usah khawatir. Kalau niat menghaulkan orang tua Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan takut gak dicukupi sama Allah. Betul apa enggak? Jangan takut gak dicukupi. Anak bawa rezeki, santri bawa rezeki, istri bawa rezeki. Betul apa enggak? Semua bawa rezeki. Orang-orang yang mencintai kita itu semua bawa rezeki. Yakinkan itu. Allah itu gak lupa sudah nyiptain kita. Cuman kita lupa kadang yang diciptain sama yang nyiptain. Bener kan? Ayo begitu. Lah kalau yang dicipta lupa sama yang nyiptain, lah ibarat bebeging sawah. Bener banget? Hidup sih hidup, orangnya hatinya mati, jiwanya mati, lalai dari Allah. Betul banget? Sholat sih sholat, baca membaca bacaan sholat, hatinya pikirannya ingat ke emok, ingat ke hutan, ingat ke sawah belum nandur. Ayah begitu. Belah mana yang di depan? Alhamdulillah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fajalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Apa? Yatim piatu. Betul benar? Ayo yatim. Betul benar? Yatim. Tapi kita ini semua yatim kalau kita nggak iman dan takwa kepada Allah. Yatim dari Tuhannya. Betul benar? Ala tu'amil miskin, dan tidak mau memberi makan kepada fakir miskin. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, apabila sholat hatinya lalai dari Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat mah sholat, keji mah keji, mungkar mah mungkar. Ayat itu belah banget. Benar-benar. Makanya katanya orang tua dulu mengaji diri dulu. Betul?
Ngaji rasa dulu, dirasa-rasa Allah itu di mana. Ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki, sholatku ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Karena Allah, saya kaya karena Allah, diberi pangkat jabatan karena Allah, diberi kepintaran karena Allah, diberi kesehatan karena Allah, diberi ujian hutang karena Allah. Hutang bisa kebayar karena Allah, bukan karena kita manusia. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul. Makanya kalau saya sholat, si Kiki ajan, hayya ala sholat, kan bener tuh si Kiki kalau udah ajan. Betul gak? Udah kayak orang mau nangis. Hayya ala sholat, komat Kik. Betul banget. Ada patokai di sini sama si RT Ronda. Apa saya bilang? Begitu saya mau sholat musola, ngopi nambah ngopi. Betul enggak? Enggak saya ajak sholat. Betul enggak? Neraka. Enggak begitu. Ngopi tambah. Betul enggak? Kenapa? Lillahi rabbil alamin. Orang sholat karena diberi hidayah oleh Allah. Biar digebukin sama kiai, kalau belum diberi hidayah belum mau sholat. Ayo begitu. Lah buku anak mah 5 waktu ajan mah aja deh, kolot mah kadang sawaktu ge kon sholat poho. Ayo begitu dah. Alhamdulillah. Eta anak kalau badan si Ahmad peci beureum. Asal datang waktu ajan hayalah sholat. Bapak bakar yahula bari mudun. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maksudnya itu. Betul banget. Yang penting jamaah itu pertama yakin saja dulu. Cinta dulu kepada orang yang mencintai Allah. Cinta dulu kepada orang yang berjalan di dalam kebaikan. Karena orang berjalan di dalam kebaikan, kalau orang ini tidak ada daya kekuatan Allah, mustahil orang ini bisa berbuat kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ilok dibang cinta doang kudu susah. Ngan ieu mah ka kiai dengan ari gedeg bae ya. Aya nu kitu. Da kumaha cina jelema teh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah begitu Bu, mudah-mudahan di bulan Sya'ban, bulan ini bulan diangkatnya semua amal kebaikan. Ingat nih, bulan Sya'ban, bulan diangkatnya seluruh amal kebaikan kita. Sebentar lagi kita tutup buku nih, ganti buku yang baru. Ingat, makanya di bulan ini diharamkan yang namanya peperangan, karena bulan ini adalah bulan diangkat amal kebaikan. Banyakin yang baik-baik. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mau menyambut bulan suci Ramadan, sambut dengan kegembiraan. Betul banget. Yang tadinya kemarin sholat tarawihnya cuma sekali-kalinya, besok bertambah tuh 2-3 mah. Betul banget. Alhamdulillah. Kita tarawih di sini Bu. Setuju apa enggak? Kita tarawih. Nanti imamnya Abah sama Ustaz Anin nama Siddiq gantian. Udah, Ustaz Anin udah daftar kemarin. Udah bang, nanti ngimamin sini, dobelin gantian. Nanti Bilalnya santri, kalau belum bisa dibaca aja dibaca. Setuju apa enggak? Iya, Bilal terawih belum bisa bah, dibaca. Makanya kalau jadi imam belum bisa dibaca aja, taruh di depan sejadah gitu tuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ke Granit semua sampai sini ya, bulan Ramadan di Jamaya. Aminin nih. Biar nanti habis Rajab bisa di Granit lagi nih sampai panggung nih. Biar teras ini resik ke sana. Saung nyampe ke panggung sini. Alhamdulillah. Lah apa sih yang mau kita cari? Betul banget. Kita nyari dunia, ya dunia. Saya tiap malam minggu melekan di tempat guru besar, rumahnya mentereng, triliunan beliau bikin rumah. Ya begini doang dunia. Betul banget. Beliau punya sofa, satu sofa 27 juta. Mejanya meja marmer 29 juta satu meja, kali 4 meja di dalam ruang tamu. Saya dudukin, namanya sofanya itu Serve, mereknya. Oh begini doang jadi orang kaya. Tapi setiap malam minggu sama beliau kita melekan duduk sila di depan sofa, nggak didudukin tuh sofa. Di atas sejadah duduk semalaman. Ya dunia ini cuman begini dunia katanya.
Maka kalau kita punya dunia nggak bisa buat bekal ibadah, percuma, nggak bisa buat bekal ibadah, percuma. Nauzubillah min. Jangankan dunia kecil, dunia banyak, apalagi harus kita pikir bahwa hidup di dunia bukan segalanya, ada akhirat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu semoga jamaah selalu berikan kekuatan di dalam istiqomah. Mari kita zikir kepada Allah.